Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya THR. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan rasional linier kuadrat. Langsung saja kita ke materinya. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan rasional linier kuadrat, yang pertama ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini bentuk kuadratnya, kemudian dibagi PX ditambah Q kurang dari atau sama dengan N. Nah, yang ini bentuk kuadrat dan yang penyebut bentuk linier. Nah, kemudian yang kedua PX ditambah Q dibagi AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari atau sama dengan N. Ini bentuk linier pembilang, sedangkan penyebut bentuk kuadrat. Nah, untuk yang tandanya yang lebih dari atau sama dengan, kemudian lebih dari, kurang dari, sama ya, ini mewakili ke tanda yang lainnya. Selanjutnya, cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional linier kuadrat. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, ubah tanda variabel X pangkat 2 atau X kuadrat pada bentuk kuadrat dan koefisien X pada bentuk linier menjadi tanda sama. Kemudian yang ketiga, carilah nilai 0 pembilang maupun penyebut. Pembilang atau penyebut yang berbentuk kuadrat harus difaktorkan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, buat garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaiannya. Langsung saja kita ke contoh soal ya. Nah, untuk contoh soalnya, selesaikan setiap pertidaksamaan linier kuadrat berikut. Nah, ini. Jika ada soal X ditambah 1 dibagi X kuadrat dikurang X dikurang 6 lebih dari 0. Ini gimana cara menyelesaikannya? Ingat ya, langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional linier kuadrat. Nah, langsung aja ke penyelesaiannya. Ini soalnya yang tadi ditulis lagi. Langkah pertama, mencari nilai 0 atau dibuat dulu sama dengan 0 dari mulai pembilang. Ini ya, pembilang X ditambah 1 kita jadikan sama dengan 0. X ditambah 1 sama dengan 0, berarti nilai X sama dengan negatif 1. Nah, ini pembilang sudah dijadikan sama dengan 0. Kemudian untuk penyebutnya, X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, karena ini bentuk kuadrat berarti harus dicari faktornya ya. Ini dilihat langkahnya dulu. Nah, yang ini ya. Carilah nilai 0 pembilang maupun penyebut. Pembilang atau penyebut yang berbentuk kuadrat berarti harus difaktorkan terlebih dahulu.
Nah ini karena ini bentuknya kuadrat, berarti harus difaktorkan terlebih dahulu. Untuk caranya di pertemuan sebelumnya sudah dipelajari untuk memfaktorkan kuadrat. Langsung saja, ini yang pertama ada X dikurang 3 di dalam kurung dikali X ditambah 2 di dalam kurung sama dengan 0. Kalau secara singkatnya, negatif 6 itu kan C. Negatif 1X itu kan B. Ini yang 1X pangkat 2 yang koefisien di sini adalah A. Nah, jika dikalikan hasilnya adalah negatif 6, kemudian ditambahkan hasilnya adalah negatif 1. Nah, berarti kedua bilangan ini yang memasuki kriteria tersebut ya. Negatif 3 dikali 2 negatif 6. Sedangkan untuk yang B-nya kan di sini harus negatif 1. Berarti negatif 3 ditambah 2 negatif 1. Itu secara singkatnya ya. Di video sebelumnya sudah ada caranya untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Berarti kita uraikan X dikurang 3 sama dengan 0 yang ini, atau X ditambah 2 ini sama dengan 0. Kita uraikan dulu yang ini ya. Berarti nilai X ini sama dengan 3. Kemudian yang ini X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti nilai X sama dengan negatif 2. Berarti sudah diperoleh dari pembilang X-nya negatif 1, kemudian dari penyebut ada 2 ya. Nilai X-nya itu sama dengan 3 dan X-nya itu sama dengan negatif 2. Kita cari nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Nah ini ya, ini berarti X sama dengan 3, itu nilai terbesarnya. Kemudian X dikurang 2, ini maaf, X sama dengan negatif 2, ini nilai terkecilnya. Nah berarti ini nilai tengah ya. Nah, ini berarti nilai tengah. Nah dilihat dari cara menyelesaikannya, langkah yang terakhir ya ini ya. Buat garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaiannya. Ini udah diselesaikan. Kemudian kita membuat garis bilangan. Nah ini ya. Langkah selanjutnya membuat garis bilangan. Nah ini garis bilangannya. Tuliskan 3 nilai X tadi ya. Ada negatif 2, kemudian ada negatif 1, dan ada 3. Nah, sebelum mencari daerah mana yang akan diarsir, boleh disubstitusikan terlebih dahulu ketiga bilangan ini ya ke dalam soal ini. Nah, jika negatif 2 disubstitusikan ke sini, X-nya diganti oleh negatif 2, betul nggak bilangan tersebut hasilnya lebih besar dari 0? Nah, silakan dicoba ya untuk mensubstitusikannya ketiga bilangan ini. Langsung aja ya untuk penyelesaian dari diagram garis bilangannya. Nah, berarti di daerah ini yang diarsir merupakan garis bilangannya. Kemudian untuk yang ini telah dicoba bukan daerah yang diarsir atau bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, berarti yang X lebih besar dari 3 yang merupakan daerah penyelesaiannya. Nah ini untuk penulisan pertidaksamanya, berarti X itu di antara negatif 2 dan negatif 1 ini ya di sini. Atau X lebih besar dari 3. Berarti ini yang diarsir. Nah ini bentuk pertidaksamaannya. Kemudian ini bentuk selangnya ya, udah tahu kan untuk membuat selang.
Ini kurung biasa artinya negatif 2-nya tidak termasuk, koma negatif 1 masih kurung biasa berarti negatif 1-nya juga tidak termasuk. Atau ini ini positif 3 berarti 3-nya tidak termasuk sampai tak terhingga ya. Ini bentuk intervalnya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang pertidaksamaan rasional polinom. Langsung saja ke bentuk umumnya ya. Untuk bentuk umum pertidaksamaan rasional polinom, yang pertama ada f pada x dibagi g pada x kurang dari atau sama dengan n. Sama ya, f pada x dibagi g pada x lebih dari sama dengan n. Ini yang kurang darinya, ini yang lebih darinya. Nah, kemudian dengan f pada x dan g pada x berbentuk polinom, artinya berderajat 2 atau lebih ya untuk variabelnya. Nah, langsung aja ke contoh soal. Tentukan solusi pertidaksamaan rasional linear berikut. Nah, ini jika ada x dikurang 5 di dalam kurung dipangkatkan 2 dikali x tambah 3 di dalam kurung dibagi, ini bentuk polinom. Ini kalau diuraikan x-nya pangkat 3 ya, dibagi x dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya mencari nilai 0. Nah, untuk pembilang dulu ini ya, untuk pembilangnya. Nah, berarti kita uraikan dulu untuk x dikurang 5-nya karena ini pangkat 2. Berarti ini ada 2 ya, berarti karena pangkat 2. Kemudian x ditambah 3-nya ditulis lagi. Nah, x dikurang 5 sama dengan 0. Kita ambil salah satu karena ini sama ya. Boleh diambil salah satu. Berarti x-nya sama dengan 5. Kemudian yang ini x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti nilai x-nya itu sama dengan negatif 3. Ini dari pembilang. Kemudian untuk penyebut, ini ya, x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 1. Nah, untuk nilai x berarti kita mencari nilai terbesar dan terkecilnya ya. Ini nilai terbesarnya yang ini. Kemudian ini yang terkecilnya. Nah, berarti ini nilai tengah ya. Ini x tidak boleh sama dengan 1 karena ini harus dibuat sama dengan 0 dulu ya. Berarti x-nya sama dengan 1. Kalau syaratnya x tidak boleh sama dengan 1 ya. Ini untuk nilai tengah. Berarti nantinya di garis bilangan 1 itu tidak termasuk ya. Langsung ke garis bilangan. Nah, untuk garis bilangan sama seperti sebelumnya, silahkan dicoba dulu untuk nilai-nilai x yang tadi diperoleh. Setelah dicoba, ternyata hasilnya yang diarsir ini ya. Berarti ini daerah yang diarsir untuk pertidaksamaan polinom, rasional polinom ya. X kurang dari sama dengan negatif 3. Berarti karena ada kurang dari sama dengan, berarti negatif 3-nya termasuk. Atau X lebih besar dari 1. Nah, ini 1. Berarti angka 1-nya itu tidak termasuk. Berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya.
Nah, ini untuk intervalnya seperti ini, karena negatif 3 termasuk berarti kurung siku. Ini bentuk pertidaksamaan, ini bentuk interval. Untuk materi pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.